Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fauzi Rahman dari kelas Farmasi 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salep dan krim sebagai UTS dari mata kuliah Farmaseutika 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang salep. Salep menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah sediaan setengah padat berupa massa lunak yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, salep merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Menurut Formularium Nasional, salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya lembek dan mengandung obat, digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit, tidak berbau tengik. Salep tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain. Kadar obat bahan dalam salep yang mengandung obat keras dan narkotika adalah 10%. Yang selanjutnya ada basis salep. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, dasar salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama ada dasar salep hidrokarbon, contohnya vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan sera, parafin cair maupun padat, minyak nabati, dan jeleng. Yang kedua dasar salep serap, contohnya ada Adepslanae, ungu antum simplex, dan hidrofolik petroleum. Yang ketiga, dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Contohnya dasar salep emulsi seperti penicillin cream, emulsifying ointment BP, hydrophilic ointment dibuat dari minyak mineral. Yang keempat, ada dasar salep larut dalam air. Contohnya polyethylene glycol atau PEG dan campuran PEG. Untuk metode pembuatan salep ada 4 cara, yaitu pelelehan, triturasi, pencampuran, dan peleburan. Untuk yang pertama yaitu pelelehan, zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Yang kedua ada triturasi, yaitu zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Yang ketiga ada pencampuran. Dalam metode pencampuran, komponen dari salep dicampur dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Yang keempat yaitu peleburan. Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Untuk contoh etiket dan kemasannya di sini, untuk salep itu menggunakan etiket warna biru karena salep itu adalah obat luar, jadi menggunakan etiket biru. Untuk kemasannya bisa menggunakan kemasan tube atau pot salep. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari salep. Kelebihan salep yaitu salep memiliki keuntungan yaitu tidak mengiritasi, memiliki daya lekat dan distribusi yang baik pada kulit, dan tidak menghambat pertukaran gas dan produksi keringat, sehingga efektivitasnya lebih lama. Kemudian ada kekurangan dari salep. Misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air sehingga sulit dibersihkan dan permukaan kulit. Hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibandingkan dengan basis yang menggunakan emulsi seperti krim dan lotion. Sedangkan pada basis lanolin, kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang krim. Krim menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sedangkan menurut Farmakope edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai.
Yang ketiga, menurut Formularium Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental, mengandung air tidak kurang dari 60%, dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Basis krim yang terdiri yang ada itu ada dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Untuk fase minyak contohnya ada parafin cair, adepslanae, asam stearat. Dan untuk fase air ada triethanolamin, nipagin, dan nipasol. Setiap fase dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius di penangas air. Metode pembuatan krim. Metode pembuatan krim ada dua metode, yaitu yang pertama metode peleburan, yang kedua metode emulsifikasi. Untuk metode peleburan dilakukan dengan cara semua atau beberapa komponen dari sediaan krim yang harus dicairkan dicampurkan menjadi satu, sehingga komponen-komponen tersebut akan melebur. Kemudian campuran didinginkan dengan melakukan pengadukan secara konstan hingga campuran mengental. Untuk komponen sediaan krim yang tidak dicairkan ditambahkan pada saat pengadukan, yang ditambahkan sedikit demi sedikit dengan melihat konsistensi krim. Jika krim dikira konsistensinya sudah cukup, maka dapat dihentikan penambahannya. Komponen sediaan krim yang mudah menguap ditambahkan terakhir bila suhu dari campuran sudah rendah sehingga tidak menyebabkan penguapan dari komponen tersebut. Komponen krim yang berbentuk serbuk digerus terlebih dahulu dengan sebagian dasar krim. Kemudian dicampurkan dengan komponen krim yang lainnya. Yang kedua yaitu metode emulsifikasi. Metode emulsifikasi digunakan untuk pembuatan sediaan krim dengan tipe minyak dalam air. Metode pembuatannya membutuhkan suatu surfaktan untuk mengurangi tegangan permukaan dari campuran sediaan krim. Penambahan surfaktan dimaksudkan agar campuran sediaan krim homogen dengan mudah dan tidak mudah terpisah kembali menjadi fase minyak dan air setelah beberapa saat. Yang selanjutnya ada contoh etiket dan kemasan. Untuk etiketnya sama dengan salep, yaitu menggunakan etiket warna biru. Dan untuk kemasannya ada kemasan tube dan kemasan pot. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari krim yaitu yang pertama itu mudah menyebar rata, lebih mudah dibersihkan, tidak lengket pada tipe minyak dalam air, memberikan rasa dingin terutama pada tipe minyak dalam air. Bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit terutama pada bayi. Bisa digunakan untuk kosmetik, bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit. Untuk kekurangannya, mudah kering dan mudah rusak, susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas, mudah lengket untuk tipe air dalam minyak, dan mudah pecah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.